headernya melungker gini nih supaya exhaust pulse-nya, anginnya nyampainya itu ke turbo kecepatannya sama. Kalau dia nyampainya ke turbonya sama kecepatannya, jadi power per silindernya kita harapkan bisa balance gitu. Satu, mobil drag race peleknya kecil-kecil, bannya gemuk-gemuk. Kedua, BBK itu berat. Di mobil drag race juga makin berat. Kita pakai parasut, kitnya semua ringan. Mobil drag race kan mengejar ringan. Oh, Lukas tuh niat ya kalau ngejelasin ya. Itu dia. Anaknya suka berbagi. Kayak dosen ya? Kayak dosen. Pak, ini internalnya 23 apa 2000, Pak? Wah, gila, kenceng 2530 sih. Hebat. Ngerti nih orang bikin si Revo nih. Kita ada pompa buat dari sini dipompa ke surge tank. Surge tank ini pasti full terus. Jadi waktu kita ngarik 402 meter, nggak mungkin tuh namanya bensin ada yang nggak kesedot atau nyedot angin, karena tabung di sini pasti full terus. Baru dari sini ada pompa lagi buat ke mesin. Halo teman-teman Enjinplus, hari ini kita akan tanya-tanya ke Ko Lukas nih. Doi lagi di Sentul. Kas, acara apa nih hari ini di Sentul, Kas? Ini final drag race 201 Jurnas sih. Jurnas? Yeah. Wih. Ini tadi mobil turun nih, Kas? Turun. Gimana hasilnya? Setelah 10 tahun nggak turun, akhirnya turun lagi balik dan nggak pernah dicoba balap, benar-benar baru kali ini ya, setelah 10 tahun. Gimana hasilnya, Kas, mobil ini? Hasil hari ini oke banget, kita turun di 2 kelas. Jadi kelas 2500 sedan turbo, udah peringkat ke-1. Wih, puji Tuhan. Thank you. Terus kita turun di kelas FFA. Di kelas FFA kita peringkat 5. Tadi pas di FFA mobil sempat agak oleng dikit, ya angkat gas, time jadi agak molor dikit. Tapi ya begitulah ya balap. Tadi 201 time berapa? 201.71. Wih, kenceng ya. Kas, lihat mesinnya dong. Boleh. Sama mobil ini. Ini kalau mobil balap tuh pakai gini, itu peraturan balap ya. Jadi mobil cupnya harus bisa dibuka dari luar, nggak boleh menyusahkan. Ada accident atau ada apa-apa, jadi bisa langsung dibuka, pemadaman api dan lain-lain. Bersih ya mobil ya. Ya. Kayak bener-bener emang ditahunin nih, Kas ya. Yes, asik sih ini mobil walaupun udah teknologinya udah lama, cuman pada tahun tersebut dibikinnya proper juga. Ini mobil kayak gini cc berapa nih, Kas? 2200. Mesin 4G 63T. Ini turbonya apa nih, Kas? Gede banget ya turbonya ya? Turbonya Bob Warner. Lihat aja. Nah, ini Bob Warner. Mungkin kalau di mobil zaman sekarang kita nggak ngeliat nih header kayak gini. Udah banyak yang sekarang turbonya nempel langsung ke silinder head. Kayak kalau kita lihat Type R, terus Honda Jazz. Nah, ini headernya melungker gini nih supaya exhaust pulse-nya, anginnya nyampainya itu ke turbo kecepatannya sama. Kalau dia nyampainya ke turbonya sama kecepatannya, jadi power per silindernya kita harapkan bisa balance gitu, nggak gede sebelah, powernya nggak pincang. Makanya headernya dibikin keriting begini. Biar sama ya panjangnya. Ngejar panjang sama. Itu Sih. diesel berapa ren tadi waktu itu? Ada diesel tau gak, teman-teman? Time-nya nih dari K-Wheels ya. K-Wheels sama Rev Teddy 12.1 402 ya? Racing, ya 402. Kas, kalau ini apa nih tambahan exhaust atau apa sih, buat apa itu? Ini external wastegate-nya. Jadi untuk ngontrol boost turbonya, wastegate-nya biasa internal, kecil, ada katup. Kalau udah mobil race kebanyakan semua pakai external wastegate, dia butuh pipa sendiri. Jadi ini kan keluar exhaust-nya, pembakaran, dibuang. Terus dibocorin ini buat kontrol ya. Kalau nggak masuk semua ke turbo ya, Kas ya. Wih, ini turbo blow off-nya masa kini nih. Oh iya, blow off kita ganti pakai turbo smart karena yang lama dulu kita lihat udah terlalu kecil lah, nggak mau mumpuni. Sekarang teknologi udah makin canggih pakai yang gede. Pas kalau kayak turbo smart kayak gini ada keunggulannya nggak dibanding yang dulu? Kalau turbo sebenarnya keunggulan atau enggak, blow off itu tergantung size-nya sih. Jadi semakin gede boost pressure kita, butuh size yang semakin besar. Nah, zaman dulu kan aftermarket parts lebih buat mobil street, ya kan? Nah, size-nya masih kecil-kecil, lubangnya masih segini-segini. Kalau ini kan ada yang 40 mili, ada yang 50 mili, ya 5 cm gitu. Sekali ngebuang, gede. Kas, kalau ini apa sih, Kas? Nah,
itu acusam. Acusam. Oli ya? Itu buat oli. Jadi kalau mobil drag race itu kan RPM-nya tinggi terus. Terus saat launch, kadang-kadang di oil pan bawahnya, di tampungan olinya itu suka nggak kesedot. Sangat nggak kesedot kan oil press drop. Mesti dikasih ditampung di sini. Ditampung di situ. Jadi kayak setek nih. Iya, itu kayak setek, itu ekstra oli. Oli 4G63 itu 4,5 literan, itu sendiri bisa masuk lagi sekitar mungkin 2,5 liter. Oh, jadi diisinya lebih 4 sama buat dia. Iya, betul. Lebih. Gitu. Lama-lama gue yang jadi mekanik nih. Kita lihat interiornya ya teman-teman ya. Iseng. Wih, ini sekuensial nih. Ini jadi pada dasarnya gearboxnya H pattern, tapi kita kasih pattern biasa gitu ya? Kita kan, ini kita kasih sequential gearbox shifter. Jadi fungsinya maju mundurnya ini di-convert gerakannya ke H pattern di dalam sini. Oh, jadi kalau ini masuknya udah tinggal maju turun ya? Karena banyak sekali mobil-mobil drag race yang pakai dog gear itu misshift dari 1, 2, bukannya ketiga masuk lagi ke 1. Itu dog box itu gampang banget masuk dari 1 ke 2 ke 1 tuh cengkling masuk aja terus. Namanya juga gearbox racing. Nah sekarang untuk meminimalisir itu kebanyakan kita udah pakai begini semua. Jadi nggak ada salah-salah oper gitu. Kas itu apa? Kas komputer, ECU? Ya, itu ECU Motec 3 biji. Banyak banget. Jadi apa aja, Kas? Sebenarnya engine management sistemnya cuma 1. Tapi kita butuh CDI-nya buat ngegedein api. Kalau zaman dulu teman-teman mungkin pakainya MSD ya kan. Ya sama sih. Ini juga bukan zaman sekarang punya, ini zaman dulu punya, tapi mereknya Motec aja, Motec CDI 8. Nah, kalau zaman dulu kan pakai MSD, apinya gede, terus sekali nyala, businya nggak sekali, sekali nyala tuh bisa mungkin ya berapa puluh kali, berapa ratus kali, itu kan MSD. Sama ini juga, jadi businya bukan nyala sekali buat nyalain pembakaran di dalamnya, nyalanya banyak, mengurangi yang namanya misfire, bensin pasti kebakar semua terus ya? Gitu. Dia mobilnya sih udah termasuk klasik ya, Kas ya? Iyalah. Ini apa nih, tarikan parasut? Yoi. Gila, happy nih Kas kayak nyetir ini mah ya, Kas ya? Ya, jadi kalau mobil drag race itu lebih senang pakai parasut ketimbang BBK. Iya, karena nggak muat. Satu, mobil drag race peleknya kecil-kecil, bannya gemuk-gemuk. Kedua, BBK itu berat. Di mobil drag race juga makin berat. Kita pakai parasut, kitnya semua ringan. Mobil drag race kan ngejar ringan. Kas, ini meterannya 2 nih, Kas? Ya, ini dashnya Motec, ini masih dial. Nah kalau ini selera nih. Ada orang yang zaman sekarang demennya digital semua, lampu-lampu, ada yang demennya dial. Kalau saya demennya dial. Kalau drag race enakan lihat tako. Ya kan, ceban, oper. Kalau ngeliat gini, ya digital mungkin ya? mobil track lebih enjoy kali ya. Gitu. Ini parasutnya nih. Enggak, ini dia parasutnya. Kas, kalau mobil pakai ban slick kayak gini, kontrolnya lebih susah atau enggak, Kas? Ini tricky banget sebenarnya. Mobil dengan power gede kayak gini, kita butuh ban slick supaya benar-benar powernya ke transfer ke mobil semua, laju. Tapi biar grip ya? Gripnya dapat. Tapi permasalahannya, kita bilang ini ban balon. Angin ban balon itu biasanya 15 PSI atau lebih rendah. Hari ini kita setel 15 PSI. Namanya juga ban balon, dia kayak balon bannya. Mobil tuh bisa kayak ngombak-ngombak gitu. Iya. Kayak di perahu. Nah, kenapa anginnya, pertanyaannya 15 PSI sampai dibikin susah nyetir. Bukannya mau gaya-gayaan. Jadi kalau angin ban semakin kencang, katakan aja kita ekstrim lah 100 PSI, dia bulat. Begitu buletannya ditaruh ke tanah, yang kena itu cuma sedikit. Oh, karena makin bulat. Makin bulat. Kalau Lukas tuh niat ya kalau ngejelasin ya. Itu dia. Anaknya suka berbagi. Kayak dosen ya? Kayak dosen. Baiknya. Yuk, kita lihat nih. Gimana nih? Nih. Jadi kalau bannya kita nggak kempesin, kenanya kan paling cuma segini. Sesenti doang lah. Iya. Tapi kalau bannya dikempesin, kita kempesin, niat kan sampai dikempesin kan? Ini bannya saya kempesin. Nah, ini kan area kenanya lebih lebar tuh.
jauh. Ya kan? Tuh. Lihat tuh, bandingin sama yang depan. Woi, ada kompas sepeda nggak nih? Pak Lukas besok nggak bisa nyetir sepeda nih. Makanya ban-ban mobil slick itu, kalau ngeliat drag race luar negeri, bannya sampai ngelipet. Gue baru tahu loh, Kas. Gue pikir dikempesin itu biar lebih berat. Bukan, supaya area nempelnya kenanya lebih banyak, makin lebar. Contact point. Yeah. Anak tenis nih, contact point. Kalau ban slicknya ini kita kempesin, jadi kenanya bisa segini, makin ngegrip. Kalau kita kencengin banget, ya paling kenanya segini doang. Gitu, makanya ban balon itu drag race kempes. Ya kekurang, gripnya dapat. Cuman kalau mobilnya kurang gede, powernya di atasnya ngeden juga. Dan namanya ban balon, balik lagi, nggak bisa direm. Iya, pakai parasut. Makanya jangan dipaksain pakai drag race itu pakai rem gede yang ultra pakem, karena begitu direm bannya ngelipet semua keriting. Pakai parasut, itu dia kenapa mobil drag pakai parasut, pakai ban balon gitu. Ini ada BMW Racing nih, Kas. Iya. Hah? Ini diapain aja nih, Kas, BMW? Ganti turbo nih. Ganti turbo? Yoi. Wih, lihat dong engine-nya. Masih pakai karburator. Iya, warnanya custom nih ya, Kas ya? Iya. Yang punyanya genit. Intake-nya Venturi. Ya, jadi kita lakukan penggantian turbo yang lebih gede, ganti intake, sama komputernya dicun ulang. Wih, gila 3-way nih shocknya nih, Kas. Aragosta. Wih, gila. Teman-teman, kita panggil yang punya mobil. Nih, temen yang punya mobil nih. Ewan cinta. Pan, gimana tadi nyetir drag race pakai mobil ini rasanya? Gemeteran. Nggak ini ya, nggak gampang juga. Masa? Yang bener lu. Karena Kenapa? RWD belakangnya tail heavy banget ya, jadi ngeri-ngeri juga. Kan udah lu kasih sayap. Nggak ngaruh kayaknya, Palsu kali ini sayapnya. sembarangan ya. Pan, mobil berapa HP nih, Pan? 570 ya, Will. 570 Will ya. Tadi dapat time berapa, Pan? 12.5. 12.5. Top speed-nya dapat berapa tadi? Wah, nggak lihat tuh. Nggak lihat. Nggak keburu. Wih, cepet banget soalnya. Besok main lagi dong. Main. Iya. Ya sudah, kita doakan ko Evan besok tembus 11. Amin. Amin. Nah, ini dari bengkel turn-back kita, Pak Sandi. Wih, lagi berjuang dia. Serius. Mencari waktu. Lagi main game. Lagi Facebookan, bayangin aja, sosok data Ini logging. bengkel dari Surabaya. Kas, ini mobil ini kemarin di dyno gimana? Sama lu ya? Ya, Iya, lu Kas nge-dyno lu. Gimana Kas, dapat HP-nya gimana Kas mobil? oke, kemarin dapat HP GoPay ini 500 500 ya? HP ya di OV all wheel drive di HS Motorsport. Pakai turbonya GT35 nih. Iya, GT 35 Gerald. Ini internalnya 2300 atau 2000 ya? Coba aku tanya Pak Sandi. Pak, ini internalnya 23 apa 2000, Pak? Wah, gila, kenceng 2530 sih. Hebat. Ngerti nih orang bikin si Revo nih. Umur nggak bohong. Oh iya, pengalaman ya. Nama juga udah tua. Iya, top boleh nih. Kenceng nih. 2530 lu di KS kenceng ini. Semoga besok digas bisa dapat time yang baik. Ya, jadi kita udah apa nih? Mungkin biar nggak bingung, tadi ini ikut kelas 201, hari Sabtu kita udah kelar. Kalau ini masih balapnya hari Besok ya. Kelas 2. Baru Beda dua ya. Beda kelas. Ada satu lagi tuh Evo. Ayo kita lihat. Nah teman-teman, perkenalkan yang paling kanan Pak Sandi, ini Evan, ini Teguh, ini Unyil. Happy semua, muda terus kalau balapan ya teman-teman ya. Gila nih. Nah ini kemarin yang nyetir siapa nih? Yang nyetir siapa nih? Siapa yang nyetir? Gimana Kas? Setelah bertahun-tahun akhirnya kembali reuni dengan mobil tercinta. Gimana Kas pernah nyetir Kas rasanya? Kemarin rasanya udah lama nggak nyetir ini sih fun, seneng lah. Kan ya. Tapi dulu
sempat balap pakai ini bannya slick. Kemarin bannya nggak slick jadi PR, ngepot, nggak berani ngegaspol. Besok gaspol nggak nih kira-kira nih? Tergantung nafsu. Nafsu makan apa nafsu apa sih? Kalau udah makan berani gaspol, kalau belum makan gemeteran. Tapi happy dong. Happy lah. 0-10 happy berapa kemarin reuni yang mobil ini lagi? Dia 9. Kas, kemarin mobil di Dyno nih, Kas. Dyno. Dapat berapa, Kas? Mobil 835 WHP. Bus berapa, Kas? 28. Kas, gue liat nih mobil grafik dynonya bagus ya, Kas ya. Kayak di RP 4000 gitu udah masuk, kayak di 5000 gue ngintip sih sebenarnya. Udah di 5000 udah di peak power terus panjang gitu ya, Kas ya. Kalau menurut lo buat bikin mobil drag yang HP gede pakai turbo gede biar bisa mendapatkan hal seperti itu kisi-kisinya apa, Kas? Ya yang pasti Pemilihan apa atau apa yang dilakukan gitu loh? kombinasi antara cam, turbo dan RPM. Itu udah paling penting banget. Karena cam terlalu lebar, ya kan, turbonya kekecilan, nggak balance juga. Anginnya yang ditiup ke turbonya terlalu kencang, tapi turbonya majen, nahan. Turbonya kegedean, camnya kekecilan, mesinnya nggak kuat niupin turbo gede. Jadi mesti selaras, balance antara cam, turbo, sama RPM yang mau kita pakai berapa. gitu. Kas, kalau misalnya bikin mobil track kayak gini, Kas, ada isu oli nggak tentang masalah problem oli atau apa di mesin Top Gear 3? Pasti sih sebenarnya banyak mesin racing itu yang olinya itu di atas 9.000 udah mulai drop dari pompa standarnya, makanya kita banyak pakai dry sump, kita pakai akusan, jadi sebaiknya Tetap emang ada, Kas? Tetap ada, atau oil pan-nya kita gedein, bak olinya gitu. Nah, untuk mobil ini kerja ini lu akalinnya pakai apa? Maksudnya apa yang lu lakukan biar untuk menanggulangi oli? Jalur olinya dimodifikasi, jalur oli 4G63 itu cukup kasar, mesti dipolis, oil pump juga sedikit dimodifikasi, sama bak olinya juga digedein. Soalnya saya nggak tahu, cuma tahu ngegas doang, kira nggak ada apa-apain. Ternyata ada yang dikerjain. Kas, kita lihat-lihat dong, Kas, interiornya, Kas. Wih, ilah. Aduh. Standaran. Reuni beneran ini mah, Kas, Kas. Iya nih. Oh, dia lagi. Ini joknya apa nih, Kas? Recaro dong. Recaro ya. Oh, ini masih Ed Pattern nih ya, Kas ya? Iya. Iya. Kopinya juga enak nih, diinjeknya ya. APS Carbonetics. Besok pakai flat shift nih, Kas. Pakai tadi udah di setel. Udah di setel. Ya, hati lu. Hah? Flat shift itu jadi Pasti hidup udah, Kas. mudah-mudahan Flat shift itu apa? bisa ngoper gigi tanpa perlu angkat gas. Flat shift. Nah, Kita setting dari komputernya. Jadi saat kita ngopling, mesinnya itu sendiri apa namanya retard timingnya. Retard ya? Nah, mundurin ignition timingnya jadi nggak terlalu mental RPM-nya. Kalau ignition timing itu timing pengapian? Ya, timing kapan businya hidup. Oh, jadi lu bikin jadi kayak timingnya itu telat. Pistonnya udah turun baru lu ledakin. Nembak, iya. Gila, ngerti ya lama-lama kan, makanya ngobrol terus nih sama Lukas nih. Bagus ya, Kas, mobil ya. Oke lah. Kas, gue mau lihat itu dong. Bagasinya, isinya apa sih kalau mobil kayak gini? Gila. Ya di luar negeri ya, Kas ya. Cuacanya. Bagus ya, Kas ya. Enggak sih ini, Kas. Bikinan saya 10 tahun lalu. Gila nih Setupnya. Ini tempat bola apa nih? NOS. Jadi dulu waktu masih saya pegang mobil ini sebenarnya ada NOS sistemnya, tapi sekarang lagi belum kita pakai. Karena 830 WHP tanpa NOS aja susah di setirnya. Iyalah. Kas, ini apa lagi nih? ECU lagi? Itu pressure on demand, itu ECU buat controller NOS. Jadi NOS-nya itu begitu kita pencet satu tombol, aktivasinya otomatis dari ngebuka tabungnya. Terus kalau tekanan tabungnya berkurang dia ngasih tahu ke dalam. Terus nggak kayak di film-film. Kalau di film kan mencet dulu, cus gitu kan. Ini sebenarnya NOS-nya semua computerized. Tanpa perlu pencet, kapan dia butuh dia nembak sendiri. Dulu yang masang siapa nih, Kas? Masang sendiri lah. Lo? Iyalah. Kalau Lukas kalau ngerjain cuma buat mobil balap, yang dia senang pasti dia yang ngerjain. Kas, ini apa lagi? Fuse ini sikring, Kas? Sikring. Jadi tambahan, ini Kas? sikring tambahan.
1, 2, 3, 4 itu buat 4 pompa. Jadi mobil ini menggunakan 4 buah pompa bensin. 1, 2, 3, 4. Pompanya jadi independen gitu sendiri. Iya. TCM box A1 apa Kas? Itu buat wiring-wiring yang saya rakit semua, komputer-komputernya itu ada relay-relaynya di dalam. Ya buat ngaktifin sistem ini kan kita mesti rakit ulang kabel gitu. Enggak ya Kas ya, gokil sih tuh bikin ya Kas ya. Bagus ya, ini juga custom ya? Ya, ini tank ya? Ini fuel source tank. Yang sama kayak tadi kalau di oli acusam disebutnya. Ya. Jadi kita ada pompa buat dari sini di pompa ke source tank. Source tank ini pasti full terus. Jadi waktu kita narik 402 meter, nggak mungkin tuh namanya bensin ada yang nggak kesedot atau nyedot angin, karena tabung di sini pasti full terus. Baru dari sini ada pompa lagi buat ke mesin. Filternya di mana Kas? Filternya sebelum dimasukin ke source tank sudah difilter di pompa yang mengarah ke source tank. Nah, gitu. Ini mobil filternya berapa bensinnya? 1? 1. Filter 1, pompanya berapa berarti Kang? Pompanya 4. 4? Pompa Taruh dari bensinnya mana 4. aja? Tarik dari mana aja? Ini tangki utama. Dari tangki utama, dari source tank buat supply mesinnya 2, yang buat supply nose systemnya 1. Jadi nose systemnya bekerja secara independen. Satu lagi buat apa? Memompa dari fuel balik tank besar ke source tank. Oh, dari sini ke sana. Iya. Supply itu 2. Satu lagi buat nose. Iya, 4. 4. Gila Kas. Berlebihan ya tuh? Enggak lah. Ini buat meteran apa? Fuel press? Bukan? Ya, ini meteran fuel pressure regulator untuk nose systemnya. Jadi nose systemnya independen. Satu mobil kita pakai 2 fuel pressure regulator. Yang satu untuk mesin, yang satu untuk nose system. Kas, kalau fuel press regulator, ini jadi pertanyaan pribadi. Kalau fuel press regulator itu buat apa sih Kas? Buat baca atau buat apa gunanya sih? Buat menjaga tekanan bensin sesuai yang kita mau. Namanya juga regulator. Biasanya pompa sebanyak ini membuat tekanan yang berlebih. Mesti kita batasin. Oh, dikontrol lagi. Dikontrol lagi. Kalau bensin pressure-nya berapa? Nah, buat teman-teman nih kita belajar pressure. Bensin pressure-nya berapa Kas? Biasanya bensin itu pompa idealnya idle-nya sekitar 3 bar. 3 bar. Kena boost turbo itu sekitar 6 sampai 7 bar. Oh, langsung naik. Langsung naik. Karena butuh bensin lebih atau kenapa dia tiba-tiba naik? Jadi kalau kita ngomongin turbo, misalnya mobilnya di boost 1 bar, pompanya 1 bar. Pompanya nggak akan kuat ngelawan tekanan turbonya. Kan bensin ditembak masuk ke mesin. Oh, berhubungan karena udara ya. masuk. Iya, kalau boost turbonya kita masukin 2 bar, pompanya cuma 1 bar, si injektornya ngebuka, cuman bensinnya nggak ketembak ke mesin. Kita mesti setting tekanan pompa bensinnya di atas dari tekanan turbo. Itu kalau kita bilang bahasanya pressure differentialnya mesti diatur berapa bar di atas tekanan turbo. Bangga ya temen gua ngerti ya. Nah, kalau bar itu mesti sama atau lebih atau gimana? Lebih tinggi. Pressure Si ininya. Iya, pressure differentialnya bisa 3 bar lebih tinggi. Kalau oli berhubungan sama turbo nggak? Pressure oli? Pressure oli enggak. Enggak. Berapa kalau oli mobil? Oli mobil itu biasanya idle 2,5 bar bisa sampai 6 bar. Oh, kalau ngebut 6 bar. Kalau ngebut banget 6 bar di beberapa mobil. Ideal rata-rata 5 bar lah. Tergantung mesinnya itu. Kalau mobil ini berapa bar? 6 bar. Iya. Ini berarti kalau mobilnya 3 bar, pressure bensinnya mesti lebih dari 3 bar. Iya, ini sekitar 7 bar. Kalau dikasih 4 bar aman nggak? Bahaya. Kalau 5 Pengabutannya bar? nggak sempurna. 6 bar? Masih oke. Oke. Kalau 7 jaga-jaga. Soalnya rencana mau dibus 4 bar. Ya udah. Ada lagi nggak kalau Lukas apa yang mau ditambahin nih tentang drag race? Ya drag race hari ini sama Jing rame banget. Iya. 800 peserta lebih. Sampai dibuat 3 hari. Biasa drag race Sabtu Minggu. Kali ini drag race-nya 3 hari, Jumat Sabtu Minggu. Iya. Ya senang sih balapan, animonya rame lagi. Coba lihat, bener kan kalau Lukas mudaan kan nih kalau balapan. Ya udah, sekian informasinya dari Engine Plus ya. Jumpa besok nih, nonton nih, brum brum ngeng 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 ngeng. Dah, sehat selalu, bye.